Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa ba'du. Para asatidz sekalian yang saya hormati, sekarang insya Allah kita akan memasuki tahap kedua dalam penulisan rapot tahfiz ya. Setelah para asatidz menyusun atau mengedit data base laporan tahfiz pekanan ya, sehingga datanya tidak ada yang ganda lagi ya. Kemudian sudah dipastikan kepada pengampu tahfiznya bahwa di akhir semester ini sudah benar-benar menyelesaikan surat yang terakhir ya, misalnya surat ini Al-Mumtahanah sudah selesai sampai ayat terakhir ya. Kemudian Al-Qiyamah sudah terakhir atau Tolak sudah terakhir gitu, berarti ini sudah cukup, sudah selesai. Tidak ada tambahan lagi. Gitu ya. Kalau ada tambahan berarti kita tambahkan di sini sekalian ya, tambahkan datanya di sini sekalian. Misalnya ini ada tambahan misalnya ini misalnya siapa? Alisa ya. Alisa ada tambahan surat di juz 29 ya misalnya. Juz 29-nya ada tambahan surat, misalnya surat Al-Qiyamah, setelahnya surat apa? Al-Mudaththir ya. Mudaththir. Berarti kita ketik sini Al-Mudaththir. Wah, sudah ada di sini ya. Al-Mudaththir, misalnya kita ketikkan Al-Mudaththir ya. Kemudian Al-Mudaththir sudah selesai belum? Oh, belum selesai, misalnya baru sampai ayat berapa ya? Ayat 15 atau 20 misalnya. 20 berarti ketik aja ayatnya 20. Nilainya baik misalnya ya. Berarti slide terakhirnya Alisa Putri ini suratnya Al-Mudaththir. Itu ayatnya 20 gitu. Berarti kita udah menyelesaikan database ini ya. Kelas 5A misalnya, semuanya udah selesai. Dan tidak ada nomor-nomor yang tidak dipakai di sebelah kanannya. Ini kan udah Al-Mudaththir, ini kosong nih. Nggak ada nomor yang dipakai lagi. Ya. Kemudian kita save lagi data terakhir ini. Pastikan bahwa kita udah nge-save-nya di tempat yang satu supaya tidak tercecer antara database dan laporan. Misalnya ini satu ini di rapor 2020 ya, pastikan file kita udah benar-benar di save situ, tidak berbeda tempat ya, salah alamat misalnya ya. Udah save file ini, udah jadi untuk dimasukkan dalam rapor. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuka download dan dari ini ya, OneDrive ini ya, contoh tadi OneDrive ini yang kemarin udah kita download ini ya. Kita kalau misalnya belum di download dulu ini nggak apa-apa, download lagi. Ya, ini enable editing no aja sini ya. Udah, kalau sudah
Sudah siapkan lembaran ini, kita masuk ke My Links ini ya. Di tool menu bar ini, menu bar namanya, ada My Links. Kemudian setelah My Link kita pilih, kita ini Start Mail Morse. Kemudian kita pilih Step by Step Mail Morse Wizard. Nih. Setelah itu muncul kotak Mail Morse. Kita pilih tab ini, tab 1 open ini, kita pilih lanjutkannya. Kita pilih lanjutkan saja sampai 2 sampai 3. Nah, ketika pada step ketiga ini, ketiga dari 6 nih, 3 of 6 ini muncul browse ini. Kita pilih browse. Nah, kita arahkan supaya datanya ngelink dengan file kita yang udah kita edit, database yang laporan yang kita edit. Open. Muncul select table. Di select table ini kita memilih kelas sesuai dengan yang kita buat ya. Misalnya sini kelas 5A. Kalau oleh kelas 5A misalnya. Nah, muncul Members Recipients. Ini antum tinggal klik OK. Pilih semuanya artinya. Udah. Kembali ke Members lagi yang tadi. Tab 3 of 6 kita lanjutkan. Next right. Next preview. Next complete. Next sampai 6-nya semua terlampaui. Nah, kita sudah memiliki link yang insya Allah benar ini ya, linknya dengan yang tadi update ya. Misalnya ini Aisyah sampai Al-Mutahanah ayat. Kemudian ini ini Aisyah sudah sampai 20 gitu ya. Al-Mudaththir 20 dan seterusnya. Ya, insya Allah ya udah benar. Nah, di sini saya juga mengharapkan antum bekerja sama dengan pengampu tahfiz untuk memberikan deskripsi. Ya. Terutama yang nilainya di sini ada keterangan kurang. Kalau cukup antum mau tambahkan deskripsi Ahsan, enggak juga mungkin enggak apa-apa ya, tapi bagusnya nilai yang cukup juga bisa ditambahkan deskripsi. Misalnya ini karena cukup one aja cukup ya, kita gabung saja boleh deskripsinya. Al-Asr dan Al-Mutahanah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada semester ini Ananda sudah menyelesaikan tambahan hafalan 2 surat di juz hanya 28 ya. Kemudian poin yang mesti diperhatikan adalah banyak murojaah atau memperhatikan bacaan apa yang kurang gitu ya. Agar Ananda semakin baik. Nah, gitu ya. Silahkan nanti antum komunikasikan dengan pengampu tahfiznya. Dan ini bisa aja digabungkan antara deskripsi yang pertama dan yang kedua. Caranya
supaya kelihatan bagus. Ini antum juga bisa geser ke bawah supaya kelihatan imbang lah ya. Baik, sudah begitu. Nah, ini kita cek ya, ini ada apa tuh, ada yang lewat ke halaman 2, sedangkan cuma 2 surat yang kita laporkan. Kayaknya kita mesti hapus yang nggak kita pakai ini kolom-kolom. Caranya perkirakan saja dari sini ke sini itu berapa kolom, misalnya 10 kolom, 10 baris ya, dari sini 10 baris pilih. Kemudian ini kurang 8 10 ya, delete cell saja, cell kita pilih delete entire row, klik, kemudian oke. Nah, udah cukup, udah selesai. Nah, jangan lupa di sini dibubuhin nama antum, bubuhin nama ya, misalnya Umi Natifah estetik. Nah, gitu ya. Kalau antum punya tanda tangan, antum saya tempel di sini juga bagus. Kalau nggak punya tidak masalah. Selesai sudah kita membuat deskripsi dan laporan raport untuk tahfiz Quran atas nama Agnia Farsha. Nah, langkah berikutnya untuk finalisasi kita tinggal save as ya. Kemudian pilih folder yang tadi ya, folder raport tadi, tempatnya di sini semua nanti. Kemudian ini bubuhin namanya, nama anaknya. Farsha. Nah, gitu ya. Kemudian save as-nya Ahsan dalam bentuk PDF. Ini PDF ya bagusnya, harus PDF. Dan save. Alhamdulillah udah selesai satu raport untuk Agnia Farsha. Ya cek. Nah, ini dia raportnya. Dibuka. Kalau yang punya aplikasi berarti masuk di PDF-nya, kalau enggak berarti di kayak gini. Udah selesai ya. Soal ya. Contohnya kita buka tadi udah. Nanti kita lanjut ke peserta didik yang berikutnya. Kita klik ini ya, preview result, ini klik aja ini 2. Nah, ingat deskripsinya masih punya Agnia Farsha karena ini nggak otomatis. Maka ini harus diedit satu persatu, dan itu memang harus dikoordinasikan dengan pengampu tahfiznya apa kira-kira isinya. Dan saya minta untuk pengampu tahfiz sebagusnya, sebaiknya, dan semestinya membuat deskripsi ya. Mau yang baik mau apa, antum buat deskripsi lah agar ada nilai plusnya dari laporan ini ya. Kalau yang begini kan bagus semua, baik ya udah, tinggal alhamdulillah pada semester ini Anda menyelesaikan tambahan berapa saja, 4 surat gitu ya, di juz 28 misalnya. Kemudian yang diperhatikan adalah akan bacaan Anda semakin sempurna misalnya. Nah, itu besar. Ya paling tidak seperti inilah ya. Nah, apa kalau yang baik kan, baik masih ada tingkatan berikutnya, mumtaz ya gitu. Maka kita harus tambahkan juga. Dan ini supaya bagus maka di merge cell aja ya, supaya keempatnya. Kemudian biar imbang, untuk mengkondisikan begini, ininya delete di atas, diedit dulu biar biar imbang kolom-kolomnya itu, kurang lebih itu ya. Cek ke bawah udah cukup, halamannya udah bisa kita save as lagi ya. Udah selesai raport Aisyah ya. Ini jangan lupa ya dilengkapi ya, ini kita save as folder yang tadi sama ya, misalnya diantum buat folder sini. Jangan lupa kasih nama Aisyah.
huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Ininya sama, pilih save as type-nya PDF. Save. Nah, begitulah. Kira-kira untuk tahap 2 insya Allah mudah ya. Kalau ada permasalahan silahkan nanti antum sampaikan saja. Cuman ini memang butuh kerjasama antara pengampu tahfiz dan wali kelas ya, supaya deskripsinya hidupnya itu. Demikian para asatidz sekalian, mohon maaf bila ada yang kurang, silahkan dicoba. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.